Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari tentang contoh soal materi aplikasi hukum Newton. Oke, kita melihat soalnya di sini. Seseorang menarik sebuah balok yang bermassa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah yang membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Koefisien gesek statis dan kinetik benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan percepatannya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar tentang soal ini. Oke, jadi di sini ada sebuah lantai. Kemudian di atas lantai kita buat sebuah balok. Oke. Nah, di mana balok ini katanya ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Berarti lantainya ini. Oke, jadi kita buat garis merah di sini. Oke, berarti sudut yang dibentuknya di sini sebesar 37 derajat. Oke, karena gaya ini adalah sebuah vektor, oke, berarti kita bisa membuat komponen gaya, yaitu komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini sebagai fx dan di sini sebagai fy. Oke, kita taruh di sini. Fx-nya sama dengan f cos 37 derajat. Kemudian fy-nya sama dengan f sin 37 derajat. Koefisien gesek statis dan kinetik benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Berarti kita gambar diagram gaya geseknya di sini, ya. Di mana gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya dorong. Jika gaya dorongnya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Oke, gaya gesek disampulkan dengan Fg. Kemudian kita menemukan ada gaya berat ke bawah, oke, yang disimbolkan dengan W, dan ada gaya normal yang berarah ke atas yang kita simbolkan dengan N. Dan inilah semua komponen-komponen gaya yang terdapat pada balok yang sesuai dengan permintaan soal. Yang pertama kita tinjau di sini adalah arah sumbu Y. Arah pada sumbu Y berarti benda ini diam karena benda ini bergerak itu terhadap arah sumbu X. Tapi kalau pada arah sumbu Y benda ini diam. Kalau benda diam berarti yang kita gunakan adalah hukum Newton pertama. Berarti kita buat sigma F sama dengan 0. Yang kita lihat di sini ada 3 gaya terhadap arah sumbu Y. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat yang ke atas ada 2, N dan Fy. Oke. Kemudian yang ke bawah adalah gaya berat saja. Berarti bisa kita buat persamaannya N ditambah dengan Fy sin 37 derajat. Oke. Karena ini sama-sama ke atas. Kemudian dikurangi dengan W karena W ini arahnya ke bawah sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kalau gaya normal yang ditanya berarti kita bisa mengubah rumusnya N sama dengan W dikurang F sin 37 derajat. Karena kalau ini pindah ke kiri dia berubah jadi positif karena yang awalnya negatif. Kemudian F sin 37 derajat itu dia positif, kalau pindah ruas berarti dia jadi negatif. Terus kalau kita mengubah rumus W-nya itu, W itu sama dengan M dikali G. Kemudian dikurang F sin 37 derajat. Karena yang di dalam soal diketahui massa, gravitasi, dan gayanya, berarti kita tinggal memasukkan nilainya. Gaya normal yang di sini nilainya sebesar 40 Newton. Yang ditanya di dalam soal adalah maka tentukan percepatannya. Berarti yang ditanya percepatan benda ini. Oke. Nah, sekarang kita akan meninjau untuk arah sumbu X. Pada arah sumbu X, benda ini bergerak. Kalau bergerak berarti hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, arah pada sumbu X itu ada 2 gaya, yaitu Fx dan Fg. Nah, di mana arahnya berlawanan. Jadi kalau dia berlawanan berarti Fx dikurang dengan Fg sama dengan M dikali A. Karena pertanyaan di dalam soal adalah menentukan percepatan, berarti kita ubah rumusnya ini menjadi A sama dengan F cos 37 derajat dikurang Fg, oke,
per M. Ini karena benda ini bergerak, gaya gesek yang kita buat di sini adalah gaya gesek kinetik, bukan statis. Nah, berarti Fg-nya ini kita ganti menjadi Fk, di mana rumus Fk itu sama dengan mu K dikali N. Oke, jadi kita ganti di sini mu K dikali N. Sudah? Nah, jadi kita masukkan nilainya, di mana A sama dengan F-nya tadi di sini adalah 100 Newton. Oke, cos 37 derajat adalah 0,8 dikurangi dengan mu K. Mu K-nya itu nilainya 0,4. Oke, dikali dengan N. N ini adalah gaya normal. Gaya normalnya nilainya 40, berarti 0,4 dikali 40 Newton. Oke, dibagi dengan 10 kg. Jadi kalau kita kalikan, berarti hasilnya itu 100 Newton dikali 0,8, 80 Newton, dikurangi dengan 0,4 dikali 40 Newton, berarti 16 Newton per 10 kg. Kalau kita kurangkan, berarti 80 Newton dikurang 16 Newton, itu hasilnya 64 Newton dibagi dengan 10 kilogram, berarti hasilnya adalah 6,4 meter per sekon kuadrat. Karena 64 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 6,4, dan Newton dibagi dengan kilogram itu hasilnya adalah meter per sekon kuadrat. Berarti hasilnya itu adalah A sama dengan 6,4 meter per sekon kuadrat.